direkam sebentar. Ya, bismillah. Selamat malam teman-teman, para cyclist di mana aja ini, silakan sambil bergabung. Malam hari ini sesuai dengan request dari teman-teman bahwa topik hari ini tentang woman ultra cyclist, kaitannya kenekatan seorang wanita. Ini bukan perkara gender ya, tetapi tetap masih banyak pertanyaan orang itu, ngapain sih wong wedok? Jadi orang Jawa kan Dokter Irun kan juga orang Jawa, ada darah Jawa Timurnya ya kan ya? Gam aku. Wah, Gabungan Aceh Madura. Wah, gabungan Aceh Madura. Ya, kok lemak ternyata. Lapo sih soro-soro gitu loh. Nggak enak ngemol, ngafe itu kafe dan lain sebagainya, tapi ini beda. Nah, ini makanya kita malam hari ini kita sharing and caring dan dan kebetulan Dokter Irun ini mau balas dendam. Balas dendam 5.500 yang seri kedua waktu itu ada di Jogja. Itu kurang sedikit ya, Dok. Kurang 20 kilo gitu kalau salah. Terus saya balik lagi muter. Iya, kelebihan 30 kilo. 30 kilo. Nah, sekarang balas dendam. Kalau kemarin pairing, sekarang akan solo rider. Nah, untuk informasi bahwa 5.000, mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit batuk. Sekedar informasi bahwa 5.500 ini termasuk baru di dunia event ultra cycling di Indonesia, karena kita ingin memberikan sumbangsih ya, karena salah satunya inspirasinya adalah setelah bergaul dengan Dokter Irun di waktu di Audak dan lain sebagainya, apa yang bisa kita berikan sumbangsi kita di dunia ultra cycling di Indonesia. Salah satunya kita akhirnya punya ide 5.500 kalau bahasa Jawa berangkat sesuatu dari yang receh. Mangewu mangatus. Mangewu itu kan sesuatu hal yang kalau sekarang jajan 5.000 itu apa sih kan ya? Mangewu mangatus. Jadi 5.500 itu 5.000 itu elevasinya, 500 itu kilometernya. Jadi kita akan menempuh jarak sepanjang 500 kilo dan 5.000 EG elevasi totalnya. Dengan COT yang panjang, 45 jam sebenarnya. 45 jam itu sangat panjang dibanding dengan teman-teman Audak yang sangat kejam. Itu kejam banget itu COT ya. Karena kita ingin menikmati, sebenarnya kita bisa menikmati rute yang kita suguhkan. Nah, yang sesuatu yang berbeda dengan event ultra cycling yang lain adalah kita tidak ada rute fix yang kita berikan ke peserta. Jadi kita hanya ada satu start finish, yaitu ada di Desa Tinalah, Kulon Progo. Tempatnya tidak tinggi, jadi tidak dingin, kurang lebih elevasi sekitar 200 karena ada di Pegunungan Monoreh ya. Kira-kira 1 jam perjalanan kalau pakai gowes ke sepeda itu keluar kota, keluar Kulon Progo. Lalu ada satu start finish yang sama di Desa Tinala. Terus lalu kita ada 3 checkpoint. 3 checkpoint itu wajib harus dilakukan secara berurutan. CP1 itu ada di Magelang, CP2 itu ada di Dieng. Terus CP3-nya ada di Prembun. Prembun itu sebelahnya Purworejo. Nah, itu harus dilakukan secara berurutan. Sedangkan ada lagi yaitu namanya parkour point atau rute wajib.
rute wajib itu sepanjang kurang lebih 500 sampai 1,5 kilo lah rata-rata. Dan di rute wajib itu ujung-ujungnya itu poin A atau poin B-nya itu biasanya ada 2 cabang. Masing-masing ada 2 cabang. Nah, itu terserah teman-teman mau memilih dari poin A ke poin B atau poin B ke poin A, itu terserah. Dan parkour point itu sifatnya acak, jadi tidak ada kewajiban harus secara berurutan. Parkour point yang pertama itu parkour point pertama itu ada di Tugu Jogja, itu nanti muter itu Tugu Jogja sekali, karena Tugu itu ada nilai filosofis tersendiri ya, secara budaya maupun sejarah kemerdekaan kita. Tugu Jogja. Lalu yang kedua itu ada di geotermal di Dieng. Jadi Dieng itu yang ikonik itu ada namanya, ada jalan di sepanjang pipa gas geotermal atau tenaga panas bumi, itu tidak kita siapkan. Lalu yang ketiga itu ada di Waduk Wadas Lintang, itu Waduk ada Lintang. Lalu yang karena itu ada hubungannya dengan air, itu kan salah satu filosofi 5.500 itu ada darat, laut, udara lah, itu kayak TNI terus jadian. Lalu yang terakhir itu ada di Bandara Internasional Jogja yang baru, Outback, atau di Pantai Congot. Nah, itu nanti silahkan Anda menggabungkan peta titik-titik tersebut menjadi mendesain rutenya sendiri. Silahkan Anda desain rutenya sendiri. COT-nya 45 jam, ada titik-titik yang harus Anda lalui. Apakah Anda mau strateginya, apakah Anda mau hajar kilometer dulu, bisa? Itu bisa. Apakah Anda mau hajar elevasi dulu? Bisa. Itu terserah Anda yang memutuskan. Untuk cara bikin peta dan lain sebagainya ada di channel YouTube, Anda bisa lihat, bisa pakai Google Map, bisa pakai Ucomode, bisa pakai Red4GPS, bisa pakai macam-macam, itu Anda bisa ini, atau bisa berkonsultasi dengan Dr. Irul langsung. Ini sudah pakarnya, karena memang tidak banyak orang yang maaf ya, terus terang banyak yang tidak berani untuk ikut ini karena harus punya jiwa adventure. Karena namanya bikin rute sendiri itu tidak bisa Anda bayangkan. Anda pernah ikut 1.500, udah dikasih peta oleh panitia, itu di tengah jalan Anda diem, itu akan ketemu orang, akan ketemu peserta dan lain sebagainya. Dan Anda akan merasa mungkin ada perasaan safe ya terkait dengan apa yang sudah Anda bikin dan lain sebagainya. Tapi kalau di 5.500, jiwa adventure-nya itu yang lebih utama. Karena kalau Anda sendiri, ya Anda akan sendiri. Tetapi rute yang selalu kita bikin dengan berbagai macam simulasinya, insya Allah selalu rute-rute yang safe dari gangguan stabilitas keamanan. Oke, tanpa berpanjang lebar, nanti bisa cek aja di IG kita di Rute Sadu, dan bisa di-download juga detailnya ada di Rute Sadu untuk checkpoint dan lain sebagainya. Dan closingnya kita tanggal 13, Dok. Nah, untuk intronya ini tadi kembali lagi, Dok. Ngapa sih, Dok? Mbok enak-enak di rumah. Terus terang, ya. 5.500 itu perlu mental yang sangat kuat, karena dari start aja kita bisa langsung sudah berpencar, loh. Ini kok ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Terus sepanjang jalan tiba-tiba merasa sendiri, lagi enak-enak ketemu orang, ketemu yang kebetulan bisa satu arah, tahu-tahu jalan bercabang 3, itu bisa satu ke sana, satu ke kanan, satu ke kiri. Dan itu benar-benar yang akhirnya sendiri. Itu yang dialami selama ikut 5.500, mangewu mangatus.
challenging-nya luar biasa. challenging-nya. Nanti teman-teman kalau ada bertanya, Di tengah-tengah itu bisa ubah rute nggak? boleh dok, Boleh boleh. ya? Pokoknya Boleh. Bandung Jadi Barat tadi prinsipnya kalau 5.500 jangan menggantungkan hidup kita sama satu gadget. Itu. satu gadget. Jadi ada gadget dedicated yang memang mungkin itu sudah fixed route ya, tetapi Anda bisa gunakan handphone, mungkin di situ ada Red for GPS atau DC Komoot atau Google Map dan lain sebagainya untuk eh, membackup jika terjadi suatu atau ini tiba-tiba ada rute yang tiba-tiba kok rutenya kok nggak jelas gitu ya. Nah ini kita bisa pakai Google Map, Komoot, Red for GPS itu kan zoom in, zoom out-nya lebih mudah dan seluruh daerah, insya Allah kalau di Jawa kemarin kita sudah simulasi coverage-nya sih semua nggak ada blank spot lah kalau untuk di daerah termasuk di daerah Dieng itu bagus kok. Dok, ngapain sih dok, Mbok enak-enak sebagai seorang wanita nongkrong di Starbucks ataupun kok harus ultra cycling? Ngapain? Kenapa kok bisa kejebak di dunia ultra cycling? Apa gara-gara ada Om Dendi atau Om Prima? Jadi Om Prima itu dulu ngundang kita waktu kita habis Bentang Jawa ya Mas Om Prima ya. Jadi pengalaman pertama di Audax 600. Jadi di Audax 600 itu benar-benar pembelajaran ultra cycling saya di mana sepanjang 600 kurang 35 kilo saya berjalan dengan single crank. Jadi kayak fix gear ya istilahnya. Karena RD patah. Jadi karena kesalahan waktu parkir sepedanya jatuh mengakibatkan tidak bisa berjalan dengan baik. Di situ juga pengalaman yang membuat saya juga belajar mengenai packaging. Di tengah tuh udah mau buang baju karena barang bawaannya keberatan, semua baju mau dibawa. Nah, ternyata di setiap pengalaman banyak cerita dan banyak pengalaman yang akhirnya menemukan apa ya istilahnya komunikasi yang lebih dalam antara saya dan diri saya gitu. Itu yang membuat jadi lebih mencintai dunia ultra. Itu Om yang buat kalau ada perjalanan yang berbau-bau ultra rasa penasaran saya bertambah seperti itu. Apa ada perasaan seperti ultra cycling itu adalah man cave kita. Man cave itu istilah orang psikologi itu apa namanya? Kalau lelaki itu sedang galau itu, pokoknya Nabi Muhammad waktu sedang resah itu kan larinya kan ke Gua Hiro, makanya istilahnya kan man cave. Nah itu apakah dengan ultra cycling itu Anda bisa dapatkan, bisa dapatkan? Bisa jadi, karena kan saya itu dokter bedah mulut. Di pekerjaan pagi itu saya selalu pasien BPJS-nya banyak sekali. Jadi kamar operasi itu pagi udah mengoperasi 3 sampai 4 pasien. Jadi bekerja sampai jam 2 siang itu untuk posisi di kamar operasi. Nanti keluar dari kamar operasi masih ada tindakan-tindakan lokal di polinya gitu. Itu rutinitas saya seperti itu. Dengan kasus-kasus bedah itu mungkin secara tidak sengaja cuma saya bisa mengendalikan stresnya gitu ya. Bisa mengendalikan stres, sebisa-bisanya kita mengendalikan tanpa kita sadari ada rasa ingin merilis. Ya. Nah, di dunia ultra ini saya dapat dalam arti gini,
bertemu dengan teman-teman di luar bidang, dengan banyak bidang. Nanti di sepanjang jalan kadang-kadang ada curhatan-curhatan dari teman-teman yang akhirnya mendapatkan suatu insight bahwa oh ya ternyata problem itu bukan punya sendiri, kita semua punya masalah gitu ya. Gitu. Jadi terus terang dengan Ultra ini saya happy. Happy-nya apa? Bertemu dengan teman-teman yang berbeda, komunikasinya berbeda, terus kalaupun di dalam perjalanan itu sendiri ya, akhirnya mungkin memang dari kecilnya memang suka natural ya. Memang dari kecil itu saya suka waktu masih muda-muda gitu, masih remaja, udah suka. Sekarang masih muda. Sebentar toh, bukannya masih muda? Masih. Alhamdulillah udah melewati setengah abad. Masih muda dong, tidak ada kata tua bagaimana ultra cyclist katanya. Hanya angka katanya. Iya, ternyata dari kecilnya itu memang natural gitu. Jadi begitu kena ke ultra, itu kan ketemu alam sekali. Ya. Segala macam hutan, bertemu hewan, bertemu dengan apa namanya, alam yang basah, alam yang kering gitu ya. Yang tadinya awalnya muncul rasa takut, sampai kalau saat ini justru enjoy di setiap situasi. Oh iya? Di setiap situasi. Terakhir di London, Edinburgh, London, kebetulan di kilometer 500 kilo, kita diserang badai. Badai namanya badai Floris. Itu pengalaman baru lagi yang saya alami. Baru kali ini saya goes merasakan angin yang membuat sepeda saya berpindah dari kiri ke kanan, loncat tuh sepeda. Terus nggak seperti kita di Jawa, kita gampang untuk mencari tempat perlindungan istilahnya. Selalu ada ketemu rumah. Kalau di selama perjalanan Indomaret lah ya. Iya, di LIL itu kebanyakan ketemu lapangan, pohon aja jarang. Jadi ada badai itu langsung berbenturan dengan tubuh kita kan. Baru kali itu ada rasa takut yang apalagi ngelihat ada mobil terbalik, ada motor jatuh dengan badai itu. Saya merasa sangat dekat sekali dengan kematian. Di situ ada rasa takut, dalam arti takut saya nggak peduli dengan mati saya gitu ya. Aduh, kasihan banget keluarga saya kalau saya sampai meninggal, masuk ke jurang yang kebetulan di sebelah kiri itu ada sedikit rutenya itu ada jurang di situ. Mau saya sampai tersembunyikan di dalam jurang itu, terus mereka nggak nemuin saya, kasihan banget keluarga saya. Di situ saya sempat menangis. Justru rasa takutnya bukan takut terhadap diri saya. Kalau terjadi apa-apa itu kan kita istilahnya pasrah ya, artinya ya sudahlah. Kalau sudah ikut ultra, udah nggak usah mikir macam-macam, karena kematian bisa terjadi di mana saja, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Saat kita lagi apapun itu semua terjadi. Jadi state saya, kondisi emosi dan mental saya siapkan untuk berjalan itu ya jalan aja, nggak usah dipikirin hal-hal yang sudah menjadi takdir gitu. Jadi jangan terlalu banyak overthinking ya. Overthinking gitu. Itu yang saat ini saya dapatkan hal itu. Tapi dari awal yang muncul seperti itu. Ternyata kalau kita baca di buku-buku maupun buku-buku tentang ultra ya, dan juga tentang saya akhirnya karena suka ultra jadi mencari siapa sih yang ultra di luar sana, terus acara apa saja sih ultra gitu.
semakin membaca semakin kurios kan. Iya. Semakin ingin merasakan ini jalannya uniknya itu seperti apa. Nah, itulah dahsyatnya bawah sadar kita ya. Begitu kita membaca, dia bermain di kepala. Memang akhirnya selektif banget memang yang perempuan-perempuan itu ya. Nggak semuanya bisa istilahnya bonek gitu ya, kalau Iya. istilah Jawa Timurnya gitu. Mhm. Bahkan si Wilcox itu yang pegoes wanita yang banyak bermain di ultra itu, dia sampai membuat perjalanan-perjalanan bersama teman-teman wanita dalam bentuk kecil-kecil untuk mengenalkan mereka ultra cycling itu begini loh rasanya gitu. Kebetulan saya sudah punya grup di beberapa grup untuk ultra itu, dapat teman-temannya yang happy-happy, yang tidak menganggap suatu masalah gitu di jalan kalau itu orang lain nganggapnya masalah, tapi kita nganggapnya itu experience gitu. Jadi Menarik. dengan adanya di grup-grup itu membuat kita menjadi apa ya? Jalan itu yuk jalan-jalan aja, jadinya seperti itu. Dengan tanpa Dukungan memikirkan komunitas dan lingkungan sangat membantu ya, sangat berat. menguatkan mental. Iya. Di sini ada Om Epat nih. Om Epat tuh dengan grup pikniknya itu juga suka buat rute-rute ajib. Kita nggak nyari medal, kita nyari perjalanan, nyari fun-nya, nyari merasakan endurance-nya seperti itu, dengan goal masing-masing. Itu membantu kita banget untuk trainingnya gitu. Jadi untuk sukses di dalam ultra, salah satu kunci suksesnya kan di trainingnya itu juga, ya kan? Jadi selama perjalanan itu sharing, caring dari teman-teman selama perjalanan itu menambah kepercayaan diri kita kan. Gitu. Wih, menarik nih teman-teman. Jadi tapi mental yang seperti ini nih memang perlu dimulai dan dipupuk. Betul. Dimulai dan dipupuk itu kata yang tepat. Kata yang tepat. Karena pada nyatanya kalaupun kita buat suatu rumusan 1 + 1 sama dengan 2, kalau kita berjalan merasakan ultra, akhirnya menjadi tak hingga kan. Iya, betul. Dari pengalaman beberapa di perjalanan ultra itu, nggak ada rumusan yang fix. Enjoy aja gitu. Betul. Gitu. Nah, Tidak teman-teman, mungkin belum tahu Dr. Irul itu kalau lihat dari CV-nya, company profile kaitannya dengan kalau mau daftar kerja gitu, wah luar biasa. Mulai dari BC, Miglia, LEL, Audak tuh mulai dari A sampai Z itu udah hatam, Paris, wah Peninsula Divide. Kemarin, termasuk yang terakhir yang saya cukup menarik itu lintas Borneo kemarin ya. Iya, lintas Borneo itu tanjakan yang tiada akhir. Dari start sampai finish tanjakan semua. Dan menyenangkan karena kita bertemu dengan suku Dayak yang, nah ini menarik ini karena apa? Waktu panitianya menjual untuk para pegoes di daerahnya, jangankan perempuan, laki-lakinya aja takut. Nah itu dia. Takut karena apa?
ada satu mitos yang terbangun di dalam lingkungan itu, Dayak berkaitan dengan mistik. Ya, betul, Nah, betul. itu dia. Jadi nanti kamu ketemu satu hal, tahu-tahu kamu diculik sama mereka, kalau mereka mencintai kamu, diculik terus kamu nggak bisa kembali. Itu kalimat yang saya temukan dari para pegawai wanita yang asalnya dari Pontianak sana, saat tahu saya pergi gitu. Nah, bayangkan kalau hal itu ada di dalam kepala kita, bawah sadar kita, apa nggak terganggu selama perjalanan gitu ya. Betul. Nah, menghadapi hal-hal seperti ini, kebetulan, bukan suatu kebetulan juga, saya itu banyak bermain di komunikasi bawah sadar kan. Oke. Jadi setiap ada masukan inputan informasi yang apa namanya, ya saya juga nggak tahu kebenarannya gitu ya. Betul. Kebenarannya saya nggak tahu. Jadi benar atau salah itu ada di dalam kepala. Tapi informasi itu menjadi satu informasi yang membuat kewaspadaan seperti itu ya. Jadi itu saya simpan aja di bagian memori saya letakkan, oh ternyata ada mitos seperti ini. Tapi pada kenyataannya saya berjalan, hutannya beda sama hutan kita di Jawa. Hutannya benar-benar padat. Di Jawa hutannya kebanyakan kita dengar suara kodok. Tetapi di sana kita dengar suara burung. Burungnya aneka ragam. Ternyata saya terkecoh oleh suara burung itu. Karena apa? Rupanya mereka banyak memelihara apa namanya? Pelihara untuk burung apa itu ya? Yang untuk Angkon gitu. gedung, Ya. ada pelihara burung apa tuh? Nah, mereka rupanya pakai rekaman suara burung. Oh. Jadi kemana-mana suara burung. Burung walet. Ya. Oh alah. Karena sepanjang jalan itu banyak aliran sungai. Jadi Oh, air oke. jatuh itu kedengeran, tapi kita nggak tahu ada di sisi mana. Iya. Mm-mm. Makanya saya bilang, kenapa hutan sini ramai suara burung gitu ya. Begitu saya mencoba realize gitu ngelihat, oh ternyata banyak yang pelihara burung walet. Nah mereka memanggil burung walet itu dengan suara-suara burung. Ya, rekaman itu ya. Aman. Tapi itu menenangkan dalam arti rasa ketakutan kita jadi berkurang di situ. Gitu. Mungkin teman-teman yang suka saya kebetulan nggak suka pakai headset. Pakai headset suara burung itu bisa dijadikan satu alternatif buat kedamaian. Karena saya terus terang merasakan karena banyak binatangnya, jadi merasakan kayak berada menyatu banget dengan alam seperti itu. Nah, Itu yang saya kalau alami. ke kembali lagi cara dokter untuk mengolah informasi dan lain sebagainya, karena ini juga pengalaman waktu kemarin BJ dan lain sebagainya kan, ya. Itu banyak orang terlalu banyak mendengar sehingga akhirnya dia bisa under COT ataupun DNF gara-gara di sana ada hutan ini gini nggak ada apa akhirnya menjadi keraguan, akhirnya dia terjebak dengan tindakan-tindakan yang mungkin akhirnya jadi negatif ya bagi dia sendiri. Nah, bagaimana cara dokter untuk mengolah, apalagi mungkin akamsi mungkin yang ngomong ya, tapi itu dokter tetap bisa menenangkan perasaan dokter sehingga bisa tetap on schedule sesuai dengan target yang dokter. Saya Karena selalu karena wanita kan biasanya ini apa rasa takutnya mungkin lebih gitu loh. Ya, saya punya suatu apa ya? Jadi saya selalu meletakkan niat dulu.
dalam setiap Oke, suatu I see. kegiatan. Niat dan percaya bahwa saya dilindungi. Nah, Kemudian dari beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya, ternyata apa yang saya sangka, saya berprasangka, wah ini orang nggak baik nih. ya, Dasarkan asumsi di dalam kepala, kulitnya hitam, terus datang dengan bahasa yang kita tidak mengerti. Di Malaysia, saya terus terang waktu peninsular itu, setiap didekatin orang, saya langsung kayak membentengi diri. Karena apa? Yang mendekati kulit hitam, terus bahasanya itu kita nggak ngerti, nadanya agak tinggi, gitu ya. Jadi seolah-olah seperti saya berada dalam ancaman, saudara. Nah, state saya kalau pada saat itu, berjaga-jaga, tapi saya tidak mengizinkan bahasa-bahasa yang ada di dalam tubuh saya untuk bekerja saat itu, agar oh, saya ya, lebih aware dengan apa situasi keadaan di situ. Saya berusaha untuk memakai telinga saya lebih lebar dan mengamati sekitarnya. Biasanya saya sapa, ya Bapak, oh, gitu. Saya memulai dengan berbicara. Jadi saya sapa untuk membuktikan bahwa dia nilai yang saya beri orang asing ini bahaya menjadi sesuatu yang ternyata dia baik-baik saja. Beberapa kali ternyata dia mau menyampaikan sesuatu tapi nggak tahu caranya gitu, karena oke. ada satu bahasa bukan Melayu waktu di sana gitu ya. Tetapi dia berbahasa yang saya menangkap, ini seolah-olah dia mau ngasih tahu sesuatu nih gitu. Gitu. Jadi saya tetap berusaha netral. Nah, netral itu diperlukan waktu itu yang saya ambil adalah saya biasanya memundurkan diri saya sejenak karena mungkin saya visual. Jadi saya memundurkan diri sejenak agar saya melihat diri itu utuh, diri lawan bicara saya utuh. Kemudian yang saya lakukan adalah untuk melepas semua, saya tarik nafas. Oh, I see. Itu yang saya ambil state-nya. Saya tarik nafas dan ya Allah bantu saya, lindungi saya. Saya selalu berada di dalam itu. Gitu. Jadi saya merasa dengan saya mengucapkan itu, berserah, saya terlindungi. Gitu. Jadi waktu komunikasi, saya bisa melihat dengan baik, akhirnya dapat menangkap informasi yang mau dia sampaikan. Seperti itu Pak. Om. Yang saya lakukan selama ini untuk menerima orang itu secara netral. Tidak lagi berada di dalam nilai yang saya berikan. Ya, menarik itu, Dok. Menarik itu kalau apa namanya karena informasi dengan persepsi kita Iya, itu bisa akhirnya mental kita akan down itu tuh kalau betul, sudah itu. Ayo betul. teman-teman, silakan kalau mau tanya Kalau langsung penasaran, raise in. silakan boleh biar komunikasinya lebih enak. Gitu. Ayo silakan karena ini sharing and caring ya. Tedian silakan Ayo langsung Tante open mic. Dian. Malam, Dokter Irul. Malam. Dok, Oi. selama kan dokter ini udah banyak sekali ikut event nasional dan internasional dan nggak pasti karena namanya ultra ya, malam-malam sendirian gowes karena saya sendiri juga menikmati malam lebih kencang, lebih enak karena saya meletakinya itu pas panas. Nah, kalau malam itu apa ada pengalaman karena kan pengalaman saya nggak sebanyak dokter ya, pengalaman dokter sebegitu banyak ikut event, apakah pernah mohon maaf dilecehkan atau kayak dikuntit orang? Karena sebenarnya yang saya takutkan itu bukan setan tapi orang. Betul. Kayak Sama, gitu. kita juga sama. Yang namanya makhluk halus bagi saya itu nomor 2 lah ya. Dan alhamdulillah selama perjalanan ada sih satu kejadian waktu BJ. Tapi nanti kita sisihkan aja cerita waktu BJ itu.
Itu antara kalau saya berpikir apakah karena sudah mencapai hampir 1000 kilo bisa jadi halusinasi ya, bisa jadi enggak. Singkat cerita, orang itu memang kadang-kadang nakutin ya, maksudnya datengin malam-malam. Cuma beberapa kali pengalaman saya, Tedian, waktu saya ada ikut Singkawang Mendadak Ultra, itu sekitar 600 kilo, itu juga masuk ke pedalaman Dayak. Hari itu lagi ada upacara Dayak di mana kita tuh nggak boleh keluar sebenarnya. Jadi hari nyepinya orang Dayak saat itu. Tapi kita berkeliaran di jalan dengan sepeda gitu ya. Jadi lagi saya bersepeda malam-malam, saya diikutin motor tuh. Diikutin motor, terus cara dia menyapa, "Hei, nak kemana? Nak kemana?" gitu kan. Terus, "Mau apa kau? Mau apa kau?" gitu. Kan itu kan kayak ngajak berantem ya. Nah itu sempat shoot, jantung saya tuh mau mengecil gitu. Tapi saya berusaha untuk tenang dan saya bilang, "Maaf ya, saya nggak gitu bisa bahasa Melayu," saya bilang gitu. "Saya bahasa Indonesia," aku bilang. Jadi saya mencoba saat itu berbahasa yang tidak sama. Biasanya saya selalu menyamakan dengan orang sekitar. Kalau Melayu saya agak-agak Melayuin gitu. Tapi kali ini saya coba untuk agak berbeda. Ternyata dia cuma mau mengkomunikasikan, lampu saya itu kecil, jadi dia naik motor mau menerangi jalan saya gitu loh. Yang tadinya saya pikir dia ngikutin saya, nguntitin saya, mau berbuat buruk gitu. Ternyata enggak, dia mau ngasih tahu jalan di depan itu enggak ada lampu sama sekali. Saya mau ngasihin lampu buat kamu. Terus selama perjalanan ini enggak ada minuman kamu ada enggak? Dia rupanya bawa dua botol minuman dan botol minuman itu dia kasih ke saya gitu. Wah, sering banget saya kecelek dengan hal-hal yang saya pikir dia mau berbuat jahat, tetapi ternyata memberikan makanan ataupun minuman di saat itu gitu. Saya jadi teringat waktu Audax 600 Jawa Barat itu 600 itu pokoknya ngelewatin Tangkuban Perahu ya. Sama Dok Ayu, saya, ada Dendi juga, ada Gusti. Saat itu kita lagi berkumpul bersama. Nah, ngambil foto di Tangkuban Perahu itu sudah jam 11 malam. Ini pengalaman yang agak nggak nyaman saya terima di waktu malam hari. Jadi waktu itu dia ngajak ada pemotor 2, dia mau ngajak bicara, tetapi dia pakai baju jaket agak kebuka gini. Nah, saya ngelihat ada pisau di balik bajunya. Jadi terbayang pisau di situ. Wah, ini pisau gitu. Nah, saya langsung kasih kode ke Dok Ayu. "Dok, hati-hati, dia bawa pisau." Terus ada satu lagi Mbak Ati itu ya, saya juga ngomong, "Ti, dia bawa pisau. Ini kita gimana nih? Pokoknya kalau ada warung kita berhenti aja di warung." Kan di situ ada warung ya di sebelah kanan jalan. Jadi kejadian itu rupanya benar-benar dia memang niat buruk tuh. Karena waktu Dok Ayu mau lanjut, dia berusaha kayak mau menyetop kita. Kan itu turunan setelah Tangkuban Perahu. Dia mau nyetop kita kayak mau malak gitu. Terus kita langsung saya langsung pimpin, kita ambil ke kanan, saya bilang. Ambil kanan, begitu ada warung, kita berhenti di warung itu. Jadi itu pengalaman yang cukup menyeramkan bagi kita, karena ternyata memang dia ada niat buruk gitu. Karena waktu kita berhenti di warung itu, dia berkali-kali lewat, dan motornya nggak pakai plat nomor, dan dari masyarakat sekitar situ baru tahu,
ternyata ini buat teman-teman juga di daerah situ Tangkuban Perahu menuju Waduk Wanayasa itu suka ada orang yang nyetop kita minta uang gitu. Ternyata memang ada cerita itu. Nah, akhirnya karena sudah mendengar informasi seperti itu, kita putuskan kita nggak melewati waduk, kita melewati jalan yang masuk ke Hanjawar itu yang belok kiri ke atas. Gitu. Nah, ternyata di pinggir jalan, waktu kita mencoba berjalan, kita udah istirahat sekitar 2-3 jam, pengalamannya akhirnya orang dua itu masih ada beberapa ratus meter dari kita, kayaknya nungguin kita memang. Cuma pada saat kita turun, kita memutuskan nggak ngelewati waduk, dia kayaknya kecelik karena kita masuk ke gang kecil, kita diam dulu di situ baru kita berjalan naik ke atas. Jadi tetaplah waspada untuk hal-hal seperti itu ya. Ada aja sih kejahatan. Cuma pengalaman saya sih selama ini baik di luar maupun di lokal gitu ya. Kejadiannya lebih banyak orang baiknya daripada yang niat jahat untuk melecehkan atau apapun. Itu. Alhamdulillah. Itu dia yang saya alami. Bahkan sampai di Italia yang saya pikir orang-orangnya egois, luar biasa, di mana di sana sama sekali kita nggak ketemu warung. Saya beberapa kali ngambil air juga dari fonten dan dari mata air, ataupun masuk ke gereja untuk ngambil air mereka gitu ya. Ternyata orang-orang yang lewat di jalanan, dia selalu menanyakan, "Hey, do you have water?" Dan aku dikasih air. Kadang-kadang makanan yang mereka kasih dikasih ke kita. Kayak pizza, croissant, ataupun buah. Dari mobil-mobil yang melintas dan mobil-mobil cakep gitu. Dan itu aku benar-benar nggak nyangka. Di Italia mereka masih memperhatikan pegoes. Gitu. Jadi pengalamanku lebih banyak, baru 1 kali lah dan mudah-mudahan nggak ada seterusnya ya dalam pengalaman itu yang tidak yang mengganggu perjalanan. Dan memang habis kejadian di Tangkuban Perahu itu sempat membuat agak lama juga latihan untuk goes-goes yang sampai malam gitu. Ada rasa takut, khawatir. Tapi saya selalu menanamkan dalam hati, pengalaman hari ini akan berbeda dengan hari besok gitu. Jadi saya tetap berlatih dan tetap ikut event ultra. Jadi itu yang state yang selalu saya munculkan dalam diri bahwa biarlah pengalaman yang menakutkan itu menjadi suatu nilai, suatu kehati-hatian. Seperti itu, Dian. Bisa membantu. Afirmasi yang sangat menarik sekali. Jadi keren pengalamannya. Tapi apa bawa self protection kayak pepper spray gitu atau sama sekali enggak? Dulu iya. Dulu saya membawa. Tetapi kesinian lebih enggak ya. Dan sejak adanya QRIS dan sebagainya, uang cash juga enggak banyak yang saya bawa gitu. Secukupnya. Jadi kalaupun dia minta uang ya saya kasih aja, tapi jangan sampai adalah kejadian seperti itu. Dulu saya bawa semprotan cabai, suami saya yang selalu khawatir gitu ya. Bawa ini, bawa itu, tapi kan semprotan-semprotan itu ada expirednya ya. Jadi pada saat dia expired saya nggak buat enggak menyediakan lagi gitu. Dan bagi saya kebetulan pembelajaran saya di bawah sadar itu mengajarkan bahwa berprasangka baiklah kamu terhadap sekitarmu, maka prasangka itu yang akan terjadi pada dirimu. Jadi walaupun niat kita tadinya untuk berjaga-jaga, tapi menurut saya kalau sampai kita membawa proteksi seperti itu, secara tidak sengaja kita menciptakan lingkungan itu. Yang saya yakini di dalam
menghadirkan energi yang ada di sekitar kita. Karena dalam pembelajaran saya mengenai law of attraction itu ya prasangka baik, jadi saya selalu awali dengan niat, jalan aja, udah nggak mikir. Enjoy the ride, enjoy the moment of now, present. Present dalam arti, makanya saya nggak gitu suka pakai musik, karena saya memang mau present bener. Bisa mendengar apa yang bisa didengar, bisa waspada dengan sekitar, itu aja. Wah, Jadi menarik. sharing yang Tentang saya. law attraction. Wah, iya itu. Dok, kayaknya ini ya dok. Apa kok jadi aku jadi ngobrol sih dokter Eril. Nggak, Kayaknya lebih ini ya. Maksudnya memang bener-bener dokter itu ya itu kayak in the present gitu kan. Terus ya, ya present. kayak mendalami ilmu-ilmu seperti law of attraction. Terus ini ada teman saya titip salam dok, katanya seperguruan sama dulu di mesmerizing apa tuh? Oh, Dapat mesmerizing. salam dari Dodi Magis. Dodi Magis. Iya, Itu guru saya itu. iya, tak suruh masuk sendiri nggak bisa, dia lagi di luar. Oh gitu. Dapat Jadi salam. magnetisme itu ya itu dia. Jadi tubuh kita kan banyak listrik ya. Banyak listrik, ada positif, ada negatif. Dan saya meyakini itu. Meyakini dalam arti begini. Ada suatu presumption bahwa kita akan dikumpulkan dengan orang yang sama. Itu secara nggak sengaja kita menarik kan sebenarnya. Jadi ya itu, saya nggak pernah menyiapkan sesuatu benda tajam atau apa gitu ya, yang prasangka baik aja dengan dunia alam. Jadi saya selalu awali dengan niat, ya Allah, aku langkahkan kaki ini, aku kayuhkan sepeda ini karena aku ingin menikmati ciptaanmu. Lindungi saya. Beri saya keselamatan, kenyamanan, dan menemukan arti dari perjalanan ini. Itu yang selalu saya ucapkan. Jadi aplikasi yang saya ambil. Dan akhirnya apa ya? Temuan yang kita terima mensyukuri dari apa yang kita temukan gitu. Jadi kemudian, aduh aku takut nih ban gua bocor. Aduh nih jalan ini bocor, nggak berapa lama bocor beneran. Itu sering banget karena kayak dipanggil kan itu sebenarnya. Pikiran menarik ini ya dok ya, sekitar kita. Jadi pikiran kita memang harus positif terus. Iya, ya, aku kebetulan memang aliran untuk positive touch gitu ya, positive mind gitu. Walaupun memang ada beberapa orang arah motivasinya nggak selalu ke positivity kan. Ada orang yang dominansinya kalau dia merasa wah itu hutan serem loh, nanti akan ada pegoes yang nunggu. Itu waktu kita 1200 kan ada tuh di daerah mana tuh yang ada pegoes yang akan nunggu kita dan kita nggak boleh goes di waktu maghrib gitu ya. Tapi kalau ada orang kan dengar kalimat gitu ciut, tapi ada sebagian orang yang merasa, penasaran gue, coba gue masuk kalau maghrib apa yang terjadi, kan ada yang seperti itu arah motivasi ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan artinya apa ya, apa yang saya yakini saat ini bisa menjadi efektif juga buat teman-teman. Jadi silakan kalau memang mau meluncur ke dunia ultra, nikmati karena kita punya dunia sendiri-sendiri. Nah ini dia yang kita kadang-kadang suka nggak tepat karena apa? Karena kadang-kadang kita berkaca dari orang lain karena kemampuan kita, tubuh kita, sepeda kita yang tahu sebenarnya di situ.
Makanya banyak orang yang kadang-kadang, gue bongking nih, gue gara-gara ngikutin lu, gue jadi cepet lapar gitu. Karena ternyata nggak bisa kayak gitu. Makanya saya suka tuh kalau sama teman-teman, kalau mau nyalip saya silakan salip aja duluan. Tapi nanti di tengah-tengah saya yang nyalip mereka gitu. Jadi itu dia dunia ultra menariknya di situ. Benar-benar sangat individual. Jangan berkaca dari orang lain karena yang tahu kemampuan kita, kecepatan kaki kita, kemampuan makan kita. Jadi memang kalau sebelum masuk ke event ultra, tetap latih diri kita untuk kekhawatiran-kekhawatiran kita tuh penuhilah. Artinya apa? Aku takut bongking gitu ya. Oke, siapkan makanan yang tepat buat kamu. Jadi latihan-latihan yang kita buat di long endurance ride itu latihan makan, latihan tidur, kita mainnya di situ ya kan. Kemudian beberapa makanan-makanan energi yang bermerek-merek itu kebetulan saya juga suka uji coba dan kebetulan juga perut saya nggak bisa nerima. Jadi waktu latihan lah kita pakai untuk itu, jangan pakai untuk di event. Seperti itu. Ini dia perlunya kita untuk sadar diri. Gimana Thank you, Dok, dia? membantu sekali. Thank you, Dok, banyak pelajaran. Betul. Nah, saya juga waktu itu, waktu PBP, waktu masuk di Bentang Jawa juga, hal pertama yang saya pelajarin adalah walaupun waktu di Bentang Jawa saya berdua ya pairing, tetap kan pairing-pairingnya juga kadang-kadang kita berjarak juga gitu. Bayangkan kalau terjadi sesuatu terus sinyal nggak ada, kalau kita nggak bisa mengatasi sendiri. Jadi kebutuhan akan mengerti akan sepeda, minimal ya ganti ban atau menambal ban. Saat ini sih akhirnya setelah perjalanan ultra saya dari 2021, akhirnya saya memutuskan sekarang udah nyaman di ban 32 cubles gitu. Jadi saya penuhi gimana cara ngatasi ban cubles untuk kalau pada saat dia bocor, terus kalau dia bocornya kena bocor samping atau apa, berarti kita pasang ban dalam dan sebagainya. Nah itu yang saya belajar banyak dari banyak orang gitu ya. Pernah belajar manggil orang, pernah juga hadir di kelasnya Pak Oli gitu ya, dan di situ jadi tahu apa yang kita bawa, minimal hijacknya gimana gitu. Jadi kenali benar dirimu, kenali barang bawaanmu, kenali perutmu gitu. Oh ini ada pertanyaan nih dari Mas Yasir. Halo Om Yasir. Bagaimana mensiasati psikosomatis ketika mental sedang drop? Wah, menarik nih. Menarik tuh. Ketika mental sedang drop, aku coba bayangkan aku drop. Aku jarang drop sih, kacau nih. Apa ya? Karena aku mungkin kenapa gue kurang nggak drop ya? Mungkin karena positivity itu tadi. Jadi begitu ada kejadian, ya kayak kemarin lah waktu BJ itu sebenarnya ya, BJ lah yang saya ambil waktu BJ saya. Jadi BJ itu kalau dibilang drop, ada sih mental drop, cuma saya selalu mengambil setiap kejadian itu menjadi suatu pembelajaran. Jadi selalu menarik gitu, menarik pembelajaran apa yang akan aku tarik dari pada saat mentalku jatuh. Bayangin waktu aku ikut BJ 40 km pertama ban aku yang saya nge-research untuk memakai ban. Waktu itu saya milih ban tubeless dan aku lupa mereknya apa ya waktu itu. Dan itu ban cukup mahal, sekitar 2,5 juta saya beli untuk satu ban. Karena hasil researchnya paling baik, puncture-nya dan anti lah katanya untuk enggak bocor.
Tapi yang terjadi apa? 6 kali aku bocor. 6 kali bocor, coba. Itu sempat waktu bocor kedua, saya diem. Saya selalu kalau mental down banget gitu, saya ngambil diem. Oh Tuhan, kamu lagi ngajarin aku apa sih ini gitu. Kok berulang kejadiannya gitu. Itu dia. Akhirnya jadi flashback di kepala. Iya ya, ternyata aku ada nggak sabar di satu sisi. Mungkin di sini. Aku belajar bersabar di sini. Jadi kan itu kan nungguin, saya belum pinter untuk nambel ban atau ganti ban. Tapi di situ saya belajar karena yang ganti itu Gusti kan. Jadi saya melihat gitu, oh gue harus belajar nih berarti. Mungkin pembelajarannya saya harus belajar di sini. Di situ saya narik enjoy-nya. Kedua, apa ya? Pernafasan sih yang paling cepat yang bisa kita ambil pada saat mental down. Karena di dalam energi atau apapun, untuk kita masuk ke dalam suatu suasana tenang, masuk ke, karena pada saat kita mental drop itu, gelombang otak kita itu kan sangat beta, gelombang betanya lagi bekerja ditambah dengan stres gitu ya. Nah ini kan perlu kita tarik ke alfa. Nah cara menariknya itu yang paling baik adalah meditasi sebentar dengan nafas. Tarik nafas, buang nafas, clear mind aja. Clear mind. Jadi sebenarnya ada satu teknik di dalam bawah sadar, itu gambaran-gambaran yang membuat mental drop itu, sebenarnya kalau teman-teman sadari, itu memiliki suatu imajinasi, gambaran imajiner di dalam pikiran bawah sadar kita. Boleh dong Mas Yasir sharing sedikit waktu mental drop, boleh nggak diingat pengalamannya waktu mental drop? Adakah gambaran yang terlintas pada saat itu? Gambaran yang terlintas nggak perlu diceritakan, ada atau tidak? Cukup dijawab, ada atau tidak? Atau Mas Nggak Adi? ada justru dok. Nggak ada gambarannya. Nggak ada, Cuma malah ngerasa jadi langsung perasaan, aduh males ngelanjutin gitu. oh, jadi ada perasaan malas ngelanjutin. Waktu muncul perasaan malas melanjutin itu berarti ada suara-suara dong di dalam hati atau di dalam pikiran. Iya seperti itu dok. Ada ya. Berarti dominan kamu di auditori dan itu terdengar sangat apa ya, kencang di situ. Oke, kalau Mas Aditya boleh di-sharing mental drop-nya seperti apa yang dirasakan? Lebih ke arah gambaran atau suara atau lebih dirasa? Halo dok, ya, Heeh. iya. Kalau aku kebetulan kemarin pas Audak Malang ya, Audak Malang itu memang di kilometer 70 itu paha bukan bukan paha sih, di atas lutut itu udah mulai nyeri-nyeri nyer-nyer. Nah, kebetulan di kilometer aku lupa deh, kilometer 90-an itu ketemu Om Arbeli. Nah, sama Om Arbeli ya wis dikasih wejangan lah gitu. Ayo Dit, ayo gitu. Sampai akhirnya di kilometer 250 gitu, pisah nih sama Om Arbeli. Pisah, soalnya Om Arbeli ternyata makin malam makin kenceng. Terus aku di belakang sendiri. Nah, di situ mulai tuh kayak ada kalimat-kalimat, terus ini masih jauh, nanti di 300 itu masih nanjak Kandangan, Malang, Habis itu turun. habis itu ngedrop Dok, sampai aku telepon keluargaku, kebetulan ngebawa keluarga ke Malang, ini gimana, ini posisi lagi di Kediri, bener Kediri, wah tak cek,
Aduh, lek balik ke Kediri sama aja nyelesain Audak Malang nih. Wah, sampai keluargaku bilang, "Ya udah tidur dulu deh, tidur di penginapan nanti lanjut." Aku Hmm. cek-cek penginapan, eee eee, ujungnya adalah nekat wae, nekat lanjutin sambil nyari Grab. Lah kok ndilalah Grab ada Grab yang mau dari Kediri sampai ke Malang. Jadi DNF. DNF dong. Wah, Oh, itu bener-bener aku ingat 20 kilometer terakhir itu kayak kaki bener-bener mental drop, itu kaki nggak mau muter cuma speed 17, 18. Padahal ya biasa ya 20 lah. Orang waktu itu sempat ngobrol sama Om Beli kan sempat 100 kiloan itu sama Om Beli, kita average 20 aja di 20, bisa kok ini nanti, nyampe Malang. "Oh ya Om, ayo ayo ayo." Ya itu, begitu drop wangel. Nah itu yang pas banget Mas Yasir nanya soal mental drop ini, wah ini gimana nih cara naikinnya, gitu. iya. Ini menarik nih. Jadi kapan kita buat suatu sesi kelas nih? Tapi di sini biar kita dapat sesuatu nilai, dapat suatu pembelajaran ya. Kalau dilihat, kalau didengarkan teman-teman nih semua yang lagi mendengarkan, baik yang yang diberikan oleh Yasir sama Adit ini hampir sama nih sebenarnya yang diperoleh adalah bagaimana kita menyikapi suara-suara yang ada di dalam kepala ini nih untuk bisa ternyata suara kepalanya ini menggerakkan tubuh kita untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu tertrigger ya kan? Triggernya itu dari suara-suara yang muncul dari dalam bawah sadar kita. Itu bawah sadar itu. Yang muncul, oh iki lapo iki? Kenapa aku lanjut? Kenapa aku ada di titik ini gitu kan? Nah, kalau di dalam ilmu pikiran, jadi saya selalu memakai ilmu ini juga untuk pada saat ada lah masa-masa drop. Apalagi waktu kejadian di Malang saya jatuh kan sempat itu membuat luka yang saya nggak bisa untuk nekuk sebenarnya kakinya karena lukanya cukup besar di dengkul itu. Tapi saya ngajak bicara terus sama si kaki. Yuk kita bekerja baik karena saya memberikan program kepada tubuh saya. Yuk kecilkan aja dulu rasa sakitnya. Yuk sama-sama kita selesaikan ini, habis itu aku akan istirahat. Kita sama-sama istirahat. Kita sama-sama memperbaiki diri. Sama-sama kita recovery. Dan ternyata program yang kita berikan itu saya bisa menyelesaikan gitu. Rasa nyerinya pun tertekan. Begitu sampai di kamar hotel, saya bersihin luka, kok perihnya luar biasa gitu. Baru muncul tuh perih-perih gitu ya. Nah, ini dia gimana mengatasi mental block. Ya manajemennya ada di kita. Jadi bagaimana caranya kita meredam suara-suara yang muncul keluar dan mengganggu perasaan sehingga karena apa yang kita pikirkan akan diterima oleh bagian otak lainnya. Nah, bagian otak lainnya inilah yang akan mendistribusikan ke tubuh, akhirnya menjadi bergerak sesuai dengan apa yang lagi kita pikirkan gitu. Nah, cara hijacknya sebenarnya semudah kita bermain gadget kita. Berapa besar suara itu? Kecilkan suara itu. Dengan kita mengecilkan, itu butuh, nggak ada salahnya kok kita berhenti sejenak. Terkadang dengan berhenti sejenak, kita makan, kita minum, kita komunikasi dengan pedagangnya, ataupun kita tukaran, berantem gitu loh sama diri kita sendiri. Stop, shut up. Jangan banyak bicara kamu. Sekarang waktuku. Itu kadang-kadang pada waktu kita memutuskan stop. Kamu kasih nama bagian tubuh kamu yang lagi menghijack dirimu. Mungkin aku kasih nama Nisa gitu. Karena panggilanku Irun kan. Stop Nisa. Gak usah ngajarin aku. Sekarang
aku leadernya. Kadang-kadang dengan kalimat sederhana seperti itu sudah men-trigger kita untuk mengubah lagi sudut pandang kita yang tadinya pengen DNF, akhirnya menjadi nilai baik. Itu cara yang paling sederhana untuk meng-hijack mental down kita. Jadi sadari dulu di dalam diri kita, apa nih yang paling berpengaruh? Suara yang di dalam kepala kita itu, ataukah ada gambaran? Ada gambaran itu gini, karena setiap kejadian itu sebenarnya akan tergambar di dalam peta mental kita gitu. Pada saat ada gambaran, sebenarnya teman-teman cukup diam sebentar seperti teman-teman mengedit gambarannya. Kalau gambaran itu ada, kayak kita ngedit di gadget kita, di HP kita. Gambar itu mau kita buat surem, menjadi lebih tenang hati kita, atau gambar itu kita buat terang, menjadi lebih tenang. Jadi nanti di sesi lain aku bisa sharing hanya dengan mengaktifkan panca indera kita sudah bisa menguasai untuk mental drop gitu. Itu butuh 4 jam, friend, kalau mau dengerin agar bisa mendapatkan konsep yang benar-benar tentang bawah sadar dengan menggunakan konsep 5 panca indera itu tadi. Tapi yang sederhana adalah sadari dulu kalau itu suara, sesederhana kita mengecilkan suara di HP, kita kecilin suara-suara yang mengganggu itu gitu. Daging banget ini malam ini. Nih, cocok kan narsum yang kita panggil seorang wanita woman ultra cyclist yang bisa mengatasi segala macam overthinking lah kalau orang ngomong, lalu itu yang akhirnya membunuh kita di perjalanan. Betul. Karena pada dasarnya di perjalanan itu musuhnya terbesar ya diri kita sendiri kok. Itu nikmatnya ultra cycling. Makanya kan teman-teman ya, ini kita berlaku untuk semua event ultra cycling. Ada orang bilang ultra cycling itu mahal. Tidak. Jadi mahal kalau kalian cuma datang, duduk, ambil respect, ngikuti event, selesai pulang. Itu mahal. Tapi akan menjadi murah kalau kita bisa ketemu Dr. Iron. Kita bisa ketemu Capsek, kita bisa ketemu siapa dan lain sebagainya, kita bisa sharing dan lain sebagainya tanpa ada strata sosial. Strata sosial kita apa? Kamu naik sepeda, aku naik sepeda. Itu yang luar biasa di dunia ultra cyclingnya. Dibanding dengan mungkin event lain yang mungkin menunjukkan kelas, lo enggak sepedanya yang level ini nggak mungkin ini, kalau nggak yang jersinya ini nggak kita nggak friend dan lain sebagainya. Di ultra cycling batasan sosial dan lain sebagainya itu tidak ada. Makanya kalau saya bilang ultra cycling itu murah karena kita bisa ketemu dan banyak ilmu. Ini daging loh ini. Ini kalau kita ngundang suatu coach tertentu jutaan ini. Bisa kita begini. Jadi begitu banyak suara di dalam telinga, tangkap aja suara itu. Karena yaitu tubuh kita bergetar. Tubuh kita ada gelombangnya. Tubuh kita ada energinya. Energi tidak bisa dihilangkan. Tapi bisa dipindahkan. Jadi pada saat berkecamuk hal yang tidak baik di dalam diri kita, diam sebentar, cukup ambil, posisikan seperti ini, persetan. Pokoknya goal aku finish, buang. Ya. Artinya kita pindahkan hal yang mengganggu kita untuk kita pindahkan ke tempat lain. Makanya sebenarnya ultra cycling itu semua orang bisa karena secara average dan lain sebagainya kecepatannya rendah sebenarnya kalau bisa dibilang, cuman tinggal bagaimana kita bermain mindset kita sehingga ya tentu saja perlu latihan ya. Ayo teman-teman silakan, ada kesempatan lagi
Itu ini udah Mas Adam menarik juga, makanya aku tadi ketawa. Aku mental drop-nya karena cinta, Dok. Jadi ya sama, mau karena cinta, mau karena diri sendiri, mau karena orang lain, tata laksananya sama, kembali kepada diri kita lagi. Udah dapat ganti belum, Mas? banyak ikut ultra, nanti mulai audak tentang Jawa, ketemu banyak. Itu Ayo. saya kadang-kadang gini ya, Hmm. manfaatkan setiap kayuhan kakimu itu untuk memprogram diri. Jadi artinya apa? Kalau udah sadar nih, aku gampang banget nih ke switch off untuk hal ini, hal itu gitu ya. Bahkan saya kalau kaki saya lagi sakit seperti apa yang dialami Mas Aditya gitu, saya akan berkata pada saat waktu sepeda saya kayuh gitu. Setiap kayuhanku, sel-sel penyembuhan bergerak dengan cepat. Setiap kayuhanku, nafasku menjadi lebih baik lagi. Setiap kayuhanku, perilaku burukku berkurang. Jadi apapun yang dilakukan dijadikan program ke dalam diri kita. Itu yang sering saya lakukan. Jadi pain terutama pain ya. Sebenarnya semua bicara tentang pain itu. Baik dalam apa yang diceritakan dengan Yasir yang tadinya ada suara di kepalaku, itu sebenarnya pain juga, pain yang mungkin terafiliasi ke dalam bentuk suara gitu. Itu bisa kita kecilkan semuanya karena pain banyak bermain di persepsi. Itu dia. kata penasarannya. Tapi benar teman-teman bahwa di dunia ultra cycling itu memang kita banyak diajarkan dan banyak hal, dan itu feedbacknya sebenarnya tidak hanya di tubuh kita lebih bugar, cuma juga ketika kita dihadapkan dengan perilaku di dunia kerja atau di dunia nyata, itu berpengaruh banget. Mental kita itu lebih punya kalau orang bilang ya fight-nya itu beda gitu. Fight-nya, nilai juangnya itu beda. Ya, silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini sudah ada yang pertanyaan, wah aku mau daftar kelas, waduh. Baik, nanti kita bisa bicarain lagi. Nanti kita adakan. Bapak piknik itu diadakan ya, Bapak piknik. Nah, ayo Bapak. Karena benar, dengan adanya kegiatan sharing and caring ini, yang dilatih itu tidak hanya otot kita, tetapi juga otak kita. Di dunia ultra cycling itu tidak hanya otot, tapi sebenarnya bagaimana kita juga memperkaya literasi kita, koneksi kita, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, akhirnya apa ya? Buat teman-teman selalu camkan di dalam hati bahwa kegagalan kita di dalam suatu event itu bukan kegagalan. Tidak ada kata gagal di dalam hidup kita. Yang ada adalah feedback apa yang akan kita perbaikin untuk kedepannya. Gitu. Itu aja. Makanya letakkan dengan benar goal yang mau kita berikan, karena goalnya kadang-kadang sudah diberikan oleh panitia dengan COT gitu ya. Nah, goal lainnya kalau sebagai ultra cyclist mungkin bisa kita tambah dengan goal untuk aku pengennya dengan event ini benang-benang dalam pengambilan keputusanku, dalam setiap kegiatanku, pekerjaanku menjadi lebih cepat lagi. Membuat aku lebih mengingat lagi. Itulah, apalah goal-goalnya itu. Nanti selama di perjalanan, pada saat mental down, buat goal kecil. Oke, kakiku sakit. Oke,
aku berhenti. Oke, kita lihat ya, dalam perjalanan 20 kilo ke depan, apakah aku akan berhenti? Gitu loh. Jadi buat lagi goal kecil. Itu yang disebut dengan goal kecil. Jadi buat perjalanan itu 5 kilo ke depan, 10 kilo ke depan. Bisa goalnya dalam bentuk, hey, melihat di grup, di depan ini ada bakso nih enak. Goal aku sampai bakso itu aku makan, habis makan aku putuskan. Bisa gitu. Ternyata dengan makan, ketemu orang, ngobrol, lupa tuh mau DNF, akhirnya jadi berangkat gitu. Jadi jangan biarkan program bahasa kecil kita yang lagi mengusik, gitu. Itu kan setan kecil gitu di dalam diri kita. Mengusik untuk mengganggu. Langsung kamu bilang, oke, aku akan penuhi kebutuhan kamu, tapi nanti di 10 km ke depan atau 20 km ke depan. Berhentilah sejenak, nikmati dalam berhenti kamu. Jadi ya itu, nikmatin now positionnya, presentnya. Udah, nanti yang kamu pikirkan tadi bisa nggak jadi kepikiran lagi. Gitu. Itu salah satu tips buat teman-teman kalau kelasnya belum ada yang 4 jam. Ditunggu nih kelasnya. Nah, ini katanya udah jadi lebih dari 1 jam ini, 1 jam lebih nih. Dok, apa namanya closing statement dok, bahwa hei wanita, kamu bisa loh, dunia ultra cycling itu tidak menyeramkan seperti yang kalian bayangkan. Silakan Om Dok. Takut boleh, tapi takut itu bukan realitas. Oh, Ya kan? betul. Takut boleh, takut itu bukan realitas. Jadi itu dia, enjoy, mulai aja. Kalau kamu di tengah jalan ada sesuatu yang mengganggu, handphone kita bisa untuk video call, telepon orang kesayanganmu, telepon teman kamu. Saya pun bersedia untuk menelpon dan menemani perjalananmu. Itu aja. Jadi mulai aja dulu. Tidak ada kata wanita laki sama kok takutnya. Wah, thank you dok. Sampai ketemu di Sama-sama. Jogja dan mohon maaf jika ada yang salah kata dari saya. Sampai Ya, ketemu di Jogja ya, tanggal 13 ya. kita closing. Ketemu. Thank you semua. Saya juga Semoga terima kita bisa kasih ada semuanya. waktu lagi Terima kasih untuk sharingnya ketemu. juga untuk Siap. Yasir Terima sama kasih. Mas Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.